Tarik Kalau kena ulti. kan nggak bisa Jodes skill, Iya, bukan skill dash. bukan Ya, kayak support. ditarik guiding gitu loh. Oke, ini dia pembukaan week yang ke-6 dengan adanya Obsidia. Mampukah Dewa mendapatkan win streak-nya? Atau Navi goes to playoff so April Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of the... Ya, karena memang di awal Matilda menurut gue salah satu support yang bisa nakal. Salah satu support yang bisa ngebukain vision terus-menerus. Sehingga ya levelnya kita tahu sekarang. Tapi banyak loh, guys. Sekarang udah banyak banget triknya biar gak ngasih XP, biar gak kasih gold. Iya. Jangan show ya. Jangan show, ada yang show dulu di turret mid lane. Ya dengan tujuan biar nanti EXP dari para roamernya nggak bisa didapatkan. Dan buat sekarang kalau kita lihat dari Lunox-nya Rapture. Wilderness Blessing, oh my galak sebenarnya. Main rotasi juga ya. Karena kalau ngelihat dari Lunox sebenarnya pilihan emblem talent keduanya mungkin Master Assassin bisa juga. Mas rasa sih bisa, mungkin kalau mau discount juga boleh. Oh, bakal coba dipasang Mueza untuk mendapatkan first blood-nya dari tangan Dewa. Tapi nampaknya Octa lebih seksi dan bahkan saja Lele hampir mengenai ke arah Octa. Flicker for defensif akhirnya dikeluarkan dengan tujuan menyelamatkan dirinya. Tapi satu hal yang dipastikan ketika menuju ke arah turtle yang pertama, Octa, Dede nggak akan ada. Ya. Yang penting untuk chip cari level 4 aja sih. Gimana caranya di turtle pertama dia udah dapetin level 4 agar 5 man-nya bisa berjalan. Oh. Wah ini berat juga sih laning Berat lawan ya. Esmeralda sih. Iya. Gak berat buat tim soalnya, tapi untuk team fight nanti bakal punya job desk yang berbeda. Untuk Esmeralda mungkin akan lebih nge-zoning. Sementara untuk posisi dari Kin udah pasti bakal nempelin Andoryu. Dan Andoryu udah level 4 anyway. Oke, Andarius sudah level 4 dari depan sana. Lihat Ray tidak akan melepaskan satu jungle-nya pun di hadapan dari Andarius. Standby setup untuk menuju ke arah turtle yang pertama. Ini turtle yang cukup mengerikan. Kenapa? Satu orang mendapatkan turtle atau bahkan adanya white di sini, ini bisa mendominasi tim mereka. Jelas. Makanya tadi gue bilang faktornya ada di chip level 4. Yang penting ketika lagi buka portal agak sedikit mundur ya. Biar nggak bisa masuk juga lawannya. Tapi setup sudah mulai tarik. Setup sudah mulai ditarik dengan ada Kin di depan sana. Benar-benar akan cukup kesulitan bisa menghadapi sosok dari seorang Kars. Lele yang sudah keluar dan Mueza yang sudah berada di level 4 ini sangat menguntungkan untuk para pasukan dari tim Dewa. Dan lihat apa yang dilakukan oleh para pasukan anak Dewa. Mereka biarkan Obsidiannya tetap laning, dia biarkan tetap Prey selama vision dan matanya masih ada di Mueza sebagai CCTV. Dan hati-hati ya, karena kita tahu Isamsin kadang turtle pertamanya di mirror kan, di skip. Jadi pilihan dari Ray juga adalah clear dulu nih Be, semua jungle yang ada di atas. Udah pasti ya, mereka mencoba buat mendapatkan trade yang sepadan. Mungkin mendapatkan invade jungle juga, tapi kayaknya buat sekarang ya, karena mereka punya chip. Jadi mereka membiarkan Ray-nya farming out of nowhere. Iya, Yang biarin benar-benar aja. unknown. Biar apa? Biar EXP-nya dari Afro juga nggak maksimal. Bonyok. Ini kalau yang aku lihat tadi Ukir kenapa berani. Itu trigger tapi lihat. Purify bakal coba untuk menghadapi dan maybe berhasil menghindari damage yang diberikan oleh CV. Di depan sana damage terlalu sakit dan diberikan retro dan Dario. Berhasil mendapatkan turtle. Tifa terbuka di depan sana. Octa dengan adanya damage yang cukup besar tapi nampaknya tidak bisa menimbulkan impact perbandingan antara point kill. Navi tetap mendominasi dengan 2 poin yang benar-benar sangat mengerikan tadinya. Jujur shortcut ini malah ngebantu Navi sih Be. Dibukain shortcut yang datang iya dari CV. Udah pasti ya, cowoknya lebih mudah buat melakukan dive. Dan di sana kalau kita lihat tadi, shortcutnya emang terlalu jauh sih sebenarnya dari tempat aman. Itu dia. Harus hati-hati dan talent prediction by GoPay. 4 suara untuk Dewa, 2 untuk Navi. Oke, 2 untuk Navi dan juga 4 untuk Dewa. Kembali lagi di mana para pasukan dari tim anak Dewa kali ini mereka yang cukup kesulitan. Dengan adanya Kars, pembukaan Esmeralda di atas ini memang cukup ekstrim. Tapi ternyata impactnya masif banget loh. Ini CV kita belum tahu ya build-nya mau ke arah mana ya. Kayaknya masih ke build Eman kemarin sih. Build Eman, War Axe, Endless, nanti sisanya bisa di Brute Force dan Malefic Roar. Jadi tetap sustain, punya cooldown, dan kalau kita ngomongin damage, udah pasti ada Malefic nantinya. Iya. Walaupun tadi kelihatan ya dari shortcut yang pertama itu sangat membantu CV nih. Makanya tadi sempat gue bilang kan hati-hati flicker. Oh, 12 Dragon pelan-pelan begitu saja dan banget di depan sana. Maybe masih bisa selamat. Balaskan kembali semua yang diberikan oleh para pasukan dari tim Navi. Totally beneran worth it dengan adanya maybe di sana tanpa kehilangan Purify sekalipun dan dia tidak ter-take down. Itu dia alasan dari maybe jadiin sepatunya Be. Dia tahu nih damage fisikal terlalu sakit dari Chow. Makanya respect dari Butch-nya. Ya, dan first item Windtalker, menarik ya. Ada beberapa item yang mungkin build-nya berbeda soalnya. Dari maybe-nya itu sendiri. Karena opsi dia, ada beberapa yang mungkin bawanya Trinity, ada juga yang bawa Husk Claw. Dan ini menjadi debut
dan menjadi hero ke-129 yang digunakan sepanjang sejarah MPL ID. Wah, semoga semuanya kepake lah ya. Cuma ngeliat dari Obsidia ini, gue banyak dari rank games yang belum bisa exploit lah. Iya. Masih belum bisa untuk maksimalin dari Obsidia. Ya pasti ini jadi patokannya mereka nih. Karena semuanya kan biasa dimulai dari profesional duluan kan. pasti. Sama ini, jangan lupakan kita lihat ada Mountain Shocker menuju ke arah Muesa. Terlalu sakitnya bisa diberikan dari Andoryu dengan udah ada Hunter Strike di tangan dirinya. Membuat para pasukan dari tim anak Dewa tidak akan melepaskan satu turtle. Mereka tidak mendapatkan kerugian, tapi Okta berhasil menukarkan dengan cukup banyak short skill yang dikeluarkan kali ini. Langsung retribution di tangan dari Ray. Kekurangan yang bisa diberikan membuat para pasukan dari tim Navians mundur mendadak. Kehilangan turtle mereka yang kedua membuat mereka jadi seri atas turtle mereka yang sebelumnya. Dan balik lagi menuju ke arah bottom lane. Karena sosok Kin tahu gak akan ada gunanya dia untuk head to head dengan Esmeralda. Sampai bonyok juga, ya udah. Benar-benar mendingan join dan team fight ya. Oke, Okta. Oh, tercuri kali ini. Satu retribution dari Andoryu. Mereka kehilangan turtle. Tapi sorry untuk Purple, nggak ada kali ini. Ini mindset yang diperlukan sih oleh para jungle ya. Mindset yang nggak boleh rugi doang. Yes. Mereka harus bikin ya lawannya rugi juga. Ya, harus, Equal minimal. Iya. harus ada kehilangan sesuatu ya, itu adalah purple buff. Dan itu selama Ray-nya belum Endless Barrel udah pasti bakal banyak banget mana cost yang harus dia lontarkan untuk menggunakan puncture. Obis. Gak ada pancar. Itu tadi yang gue bilang kayak Esmeralda di atas pun nggak bakal bisa dimakan secara cepat kalau nggak ada stoppernya. Alright. Midnya? Menuju ke arah mid ini cukup berbahaya. Dan di depan sana langsung mendapatkan point kill instant terhadap Okta. Tanpa adanya Purify, Okta tidak akan bisa berbuat dengan cukup banyak. Dan para pasukan dari tim Navi. Mereka lebih memaksa mendobrak mid lane supaya membuat Lancelot akan kesulitan. Dan di arah bottom lane, Kin buat Andoryu tertahan dan one last hit! Andoryu! Kali ini take down membuat para pasukan dari tim Dewa berhasil mendapatkan keuntungan. Oke, mereka kehilangan Kin, oke mereka kehilangan Okta. Tapi Andoryu tershutdown dari segi farmingnya. Itu dia, ini poin yang sangat-sangat membalikan keadaan ya. Walaupun di bottom lane. Oh, bakal coba dipaksa depan sana dan lihat point kill terhadap Kars. Memberikan impact yang sangat besar. Lobang yang harus ditambal oleh para pasukan dari tim Navi di arah bottom lane. Tapi nampak ingat, mereka nggak memiliki hero untuk bisa clear cepat. Selena dan juga ngomongin ke arah Matilda. Oke, Selena cepat, tapi lihat kalau Selena masuk sekali aja, Prof. Escape skill mekanisme udah pasti keluar, minimal flicker. Apalagi kalau misalkan apes-apes ya dia yang ditargetkan sama Obsidia dengan Thunderbolt. Udah gak bisa dash. Nggak bisa dash. Tadi gue sempat bertanya-tanya juga nih. Dari Selenanya apakah cuma memang power pick dari hero power? Atau memang karena connectionnya nggak dapet. Oke, bakal coba di depan sana. Seorang Kin men-zoning out 3 player. Free di depan sana ada 0 point. Duel akan menuju ke arah sosok dari Lancelot yang tidak ada gunanya. Karena lihat betapa banyaknya cover yang diberikan dari para pasukan anak Dewa. Obsidia memberikan DS yang sangat mahal. Damage yang diberikan membuat para pasukan dari tim Dewa fokus menuju ke arah mid lane. Turret menjadi pilihan utama. Kars sudah bisa menahan dengan cukup lama. Damage yang tidak bisa terpenuhi dan Kars tenggelam di depan turretnya sendiri. Wah, seperti berbeda suara tadi dari Navi. Andoryu masih farming, masih ngambil buff. Andoryu dengan dirinya pertukaran dengan adanya purple buff itu nggak worth it, Lim. Banget. Nggak worth it. Sangat-sangat gak worth it. Dan permainan cooldown nampaknya ya dari Andoryu. Tapi itu yang gue bilang tadi, Be. Andoryu nya lagi ngambil buff, tapi Iya. ternyata di fight, di commit bahkan. Ada 2 action ya yang dilakukan. Dan balik lagi, attack itu nggak bagus banget. Yang satunya lagi mencoba untuk mengambil purple buff, yang satu mencoba untuk melakukan setup di area turtle, otomatis yang di turtle ini bakal digas. Setelah turtle ini didapatkan, invade jungle pun tidak bisa dielakkan. Kalau kita lihat dari item yang dibuat sama Maybe, Windtalker dan menuju ke Husklow next, sepertinya seolah-olah kita punya bayangan kalau misalkan itemnya akan menuju ke Berserker sendiri. Vertical item berarti ya, kena connect. Oke, Coldeng di depan sana untuk Wild Flag langsung di-all tapi Maybe kembali mengunci TV. Karena salah untuk bola kembali kanan diberikan para pasukan dari tim Dewa. Dan di depan sana mereka kehilangan 2 pemain dan itu dia Maybe mengunci jalan dari CV. Gak boleh pulang. Lagi-lagi Be, akan berbeda dengan konsep tarik ulur yang diinginkan dengan Matilda tidak berjalan. Nah itu dia, CV ini kan rely banget sama dash-nya, Lin. Ketika kena anti-dash dari Thunderbolt, itulah yang ngebuat pergerakan dari Maybe leluasa untuk menangkap CV. Dan CV dia nggak bisa kabur, dia cuma jalan kaki. Yes, bener banget. Dan bahkan lihat di sini Profesor KB. CV seakan-akan masuk mau pakai flicker ataupun gak flicker. Dia keluar itu udah cuma bener-bener pure jalan kaki. Ini nggak boleh sih buat CV yang bukan team fight-nya. Harus main kayak tadi, efek chain CC. Lelenya kena ditabrak pakai turtle ship, itu baru mungkin masuk akal.
Cuma tetap akan terjadi counter setup sih, Be, kalau kasusnya kayak gitu pun. Makanya tadi gue bertanya-tanya kayak kalian nanya nih, untuk shortcut. Oke, shotgun dibuka di depan sana, surprise! Happy birthday Ukir! Target mereka menuju ke arah backline dan lihat apa yang diberikan oleh Ken. Sonic out ke pemain 12 Dragon. Berhasil dikeluarkan tapi tidak ditinggalkan. Langsung di-following dengan tadi itu dia. Body block from Mueza. Membuat Ken selamat. Ken still survive. Support system dari jungle yang sudah diberikan. Kita lihat, bermain bukan sebagai kerjaan, bermain dengan hati sepenuhnya. Jungle bukan hanya tentang farming, Dikejar. kill, tapi itu juga tentang backup. Wah, ada shortcut sih. Ini Cars harus benar-benar cabut sebisa mungkin. Dan gak bisa. Gak ada jalan untuk pulang Cars di depan sana. Shortcut bahkan. Walau shortcut yang membuat Cars tenggelam dan surprise. Wah. Kematian Cars bahkan lihat didatangi oleh 5 pemain dari tim Dewa, dirayakan secara bersama dan Mueza akan menjadi point kill penenang saja. Just point kill penenang saja. Oke, tapi untungnya dapat 1 point kill. Setidaknya tim fightnya 4 lawan 4. Daripada ketika ada Lord muncul dari Karsnya tumbang. Timing yang buruk buat Navi sebenarnya. Penguasaan map yang bagus by the way, kayak trapping juga tadi kan. Tapi ini dia ult sih dia. Dengan DPS yang cepat banget ya. Untuk ngancurin objektif harus hati-hati loh. Pasifnya akan naik ke objektif. Sama pokingnya juga sih. Pokingnya dia nih, kalau ada romer-romer di depan sana itu bahaya banget. Dengan sudah tidak pasif dan lihat Flying Cloud mencoba untuk membuat Cars kembali lagi ke lane knockdown dengan sangat cepat. Tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah di 3 lane. Ya CV pun nggak bisa open. Ingat, yang tadi kami udah bilang. Kalau CV-nya sengaja buka duluan, ini bisa langsung di counter. Udah pasti ya, CV-nya bakal terbungkam. Gak bakal ada Affection Pole, ada Jet Grenade yang bisa dibawakan. Baik lagi, beberapa hero yang rely banget sama efek dash kayak Cho, Lancelot, dan bahkan mungkin Arlott salah satunya. Itu akan kerepotan kalau ketemu sama Obsidian. Kayak terlalu banyak dash effect-nya ini loh yang ngebuat Obsidiannya jadi bagus banget pick-nya. Dia ngandelin raw banget berarti ya. Iya. Abyssal raw connect itu satu-satunya inisiasi atau setup. Nah, tapi itu pun belum bisa di-follow sepenuhnya. Karena kalau backupnya Dewa cepet, ini pasti dibalikin gak sih? Tadi. Ada Dark Wave kayak tadi. Tadi Hacking buktinya, tadi kan? dia Iya. masuk ke dalam, tapi backup dari Riz dan juga Mueza itu ngebuat Kim selamat. Ini bahkan itu tanpa adanya hand off bone ya, bukan to the bone ya. Bukan. Hard Bond. Tapi ya tadi Mueza emang nahan damage start sih. Jadi kini juga dia nggak kena damage startnya. Dan sekarang Lord masih bisa ditahan. Bisa dibilang Lord yang lumayan bagus untuk farming aja dari Dewa. Masih belum bisa untuk nabrak dari start. Tapi kalau dari Kin ya, sebentar lagi dia akan selesai dengan dia Dominance Ice. Bakal semakin lebih superior dan ngebuat Karsnya nanti yang bakal semakin lebih under. Karena efek yang didapatkan dari first muncul gak bakal maksimal. Tapi ngeliat Kin yang udah menuju ke arah dominant size ini membuat dia bukan hanya kuat lawan Cars, tapi dia akan dengan bisa sengaja loh di-kick sama Maybe. Iya. Sorry sama CV. Makan buang ultinya kan. Iya, Tapi sengaja. ya dari sebuah pertandingan menurutku perlu ada satu sih yang sengaja buang skillnya. Gitu Yes, kan. itu dia. Kalau Iya. nggak ada yang mau kena kick ya bakal susah jadinya akan di belakang semua. Cuma ya harus hati-hati. Karena perbedaan goldnya sekarang lumayan jauh nih. Dewa unggul loh. Dilematik banget untuk ngomongin ke arah CV, mau nge-kick siapapun ke belakang kita tahu ya kan. Kita ada hand off bone dan nge-kick ke arah depan, dia nge-wasting skill. Jadi yang dilakukan CV sekarang mungkin paling wise adalah dia ngontrol dulu planingnya. Abis itu dia akan bermain flanking. Karena kalau dia udah bisa bermain dengan flanking, itu akan bisa menjadi salah satu poin yang sangat mahal sih menurut gue. Iya. Karena kalau main front to back susah, ya dia mau ngincer satu ke belakang juga susah. Mendingan dia datangnya belakangan. Betul. Pancing atau diincer ke Obsidiannya. Itu Yes. jadi salah satu opsi juga dong. Oh, iya, Boleh, setuju. boleh. Tapi balik lagi ada Purify ya. Jangan lupa. Kita bakal nge-cancel beberapa sisi yang bakal dibawakan. Ya kecuali nanti yang main adalah Kars yang langsung jamin ke belakang bersama dengan Matildanya. Afro. Oh kelihatan, lihat di depan sana Kim bakal nge-zoning out, membuka para pasukan dari tim Nave. Itu dia yang sempat kita beritakan Lim. Di mana Kim akan coba membuka badannya sengaja untuk menjadi target utama, sengaja untuk menjadi korban. Dan lihat betapa banyak soft skill yang dikeluarkan dan Nocta responsif terhadap duel Dragon yang bakal bisa dikeluarkan terhadap dirinya. Tapi menandakan informasi tidak adanya. Oh, connect. Satu pun. Connect dari Mueza, duel Dragon dikeluarkan. Akan coba all in, tapi kali ini shortcut terbuka. Oh, sempat. Bakal coba dipaksa, akan dimasukin ke arah belakang. Kas menjadi target utama dari seorang Maybe. Damage dari seorang yang tidak bisa didapatkan. Kane lagi dan lagi bersinar, men-zoning out. Semua damage diserap dan bahkan Kane menjadi target utama untuk seorang Underu. Oh, masih. Head to head, one by one situation. Jangan lupakan Underu. Dia keluar lagi dari zona nyaman tadi dan kalau dia keluar untuk ke zona aman tanpa ada point kill, itu nggak worth it. Mereka paksa. Mereka paksa dan itu dia yang sudah gue bilang. Mereka keluar dari zona aman dan Andori hampir ke takedown. CV
kali ini hanya cuma bisa terdiam. Keluar dari zona aman di saat kalkulasinya tidak tepat. Itu nggak worth it, Profesor Lim. Itu dia tadi. So Dewa mendapatkan Lord kali ini. Lord yang lumayan mahal. Dan ngomongin winning condition B, Dewa siap banget untuk tabrak. Iya, dia udah punya dominance eyes. Si Halbert juga untuk menjawab Kars. Sejujurnya Ray, dia bermain dengan sangat objektif sekali. Ini yang aku sering bilang loh, pemain Lancelot ketemu sama Esmeralda. Ayolah bikin si Halbert dan Ray. Dia udah punya si Halbert, dia udah punya brute force, endless juga. Ditambah lagi nanti untuk ngomongin damage, dia punya Hunter Strike. Jadi kalaupun nanti dia miskalkulasi, dia ada efek movement speed yang nanti bakal ngebuat dia bisa survive. Wah, tapi kalau ngeliat maybe ini satu item lagi mungkin Kang Wind of Nature ya. Yes, tapi kita lihat di sini Lord sudah bergerak menuju ke mid lane. Top turret menjadi target utama para pasukan dari Dewa. Dan lihat di depan sana, Mountain Shocker terbuka, tapi skor bisa terlihat. Tidak ada yang bisa di all-in untuk pasukan dari tim Dewa. Bahkan mereka biarkan, mereka hancurkan terlebih dahulu. Laning yang mereka biarkan di tengah dan di arah top, ternyata mereka mencoba untuk mempersiapkan defense sesungguhnya di arah bottom lane. Nah, tapi kalau ngomongin soal Dewa ya, ditarik sedikit dari match sebelumnya, ketika melawan Anarchy, dia lumayan lamban loh untuk nabraknya. Dengan keunggulan gold yang banyak pun, dia nggak mau yang overcommit. Jadi benar-benar disiplin gameplay. Ya, benar-benar perhitungan ya. Masih dapat itu orange-nya. Ya, setidaknya mereka mendapatkan 2 base turret ini, apalagi bagian topnya yang penting menurutku, yang krusial banget. Karena Lordnya di bagian bottom lane. Jadi sebenarnya Navi agak sedikit dirugikan di lane jauhnya. Kayak mereka harus melakukan cut wave minion di bagian top lane, tapi lawannya adalah chip itu loh dilematiknya. Ya, salah sedikit mungkin akan kena ganking pasti. Sementara ya kalau kita ngelihat nih ngomongin Farland, kalau seandainya memang ada match up, bisa jadi nanti opsi dia juga yang akan take. Surprise Andoriu. Ini agak cukup berbahaya, bayangkan kalau tadi tidak ada up, bro. Satu kali diss dan bakal coba dipaksa oleh sosok dari seorang Ray. Dengan damage yang sangat masif, ini membuat Andoriu akan tergeletak di depan sana, Profesor. Tapi buat sekarang ya, Muezanya sudah siap dengan immortality. Jadi kalau nanti Mueza bakal ditargetkan lagi, nggak ada masalah buat sekarang. Yang penting dia tetap bisa shortcut. Ini Andoriu mau full damage kah? Iya. Kalau udah Legend Sword lagi dibikin, malah pick berarti. Malah pick. Pilihannya ke arah sana. Karena ya gue kalau ngeliat di Sunsin ada Matilda harusnya emang lumayan pede ya. Dia lumayan berani untuk ngebuka dan hati-hati. Oh, Seperti yang gue bilang tadi, Farland ini bisa jadi tempat yang sangat krusial. ya, Iya. show juga tuh tadi bagian top lane-nya. Ada 2 damage dari Dewa. Menandakan Navi bisa aja untuk melakukan dive. Kayaknya enggak, mereka mau melakukan cut wave aja. Mereka nggak mau kalah ini dari laning jauh. Oh, mereka mau dorong tengahnya terlebih dahulu. Mereka mau coba kontrol tengahnya, just in case dari Lancelot Ray-nya di arah top lane akan coba diganggu. Mereka pasti punya wave di bottom lane untuk dapetin kontrol map di arah Lord. Ingat, mereka menang satu hal ya. Mountain Shocker, vision mereka akan tetap menang ketika objektif dilakukan. Iya. Belum lagi dengan Abyssal Row yang terus-menerus di-spam sama Ukir. Tapi hati-hati Dewa menang ke regroup. Oke, Mountain Shocker dibuka. Order safety. Brilliance kali ini bermain lebih safety lagi. Okta tahu dengan Purify yang tidak ada dimiliki, lebih baik dia keluarin Order Brilliance. Terus nextnya tunggu lagi. Yes. Untuk setup nih, ingat landing jauhnya tadi dikontrol dengan rapi. Dewa harusnya punya pressure lebih banyak nih. Apalagi ada chip, jangan lupa. Ada satu Wywalk di sana. Itu bakal bisa ngebuka juga loh jalan bagi Dewa untuk bisa melakukan split push. Jangan lupa fan-nya ya, harus dijaga ya. Jangan Iya. sampai ntar chipnya masuk ke dalam fan. Ada Kin. Gila, Kin lawan Esmeralda, dia yang berani karena target utamanya sebenarnya Andoriu. Dia butuh anak tangga dong untuk depan sana dan Kars memilih untuk mundur ke arah belakang membuat perpasukan dari tim Dewa kali ini yang berhasil nge-take over map control terhadap Lord. Tapi lihat Kin! Target utama menuju ke arah Andoriu. Terbang sampai ke depan sana, Kin versus everybody dan ditabrak oleh Flicker! membuat perpasukan dari tim Anak Dewa. Berhasil memporak-porandakan damage. Shutdown terjadi tapi nampaknya wipe out di depan mata. Ini bencana. Dewa benar-benar mentargetkan utama dan Kane menjadi spotlight kali ini fokus ke arah base. Gak boleh apapun terjadi. Maybe akan coba untuk menangkan game pertama dan memastikan Dewa take the game 1. 1-0 Dewa United, mereka memegang kendali penuh. Kin, lagi-lagi Kin. Masih dengan targeting yang begitu ekstrim membuat Andoriu gak berkutik. The birthday boy zoning out tadi sudah kita sampaikan. Esmeralda ditabrakin bukan target utama tapi anak tangga, Profesor. Ya udah pasti ya. Untuk dia lebih dekat dengan Andoriu. Ini dia anak tangga yang emang dibuat sengaja oleh Kin. Karena memang balik lagi Dewa ini cocok banget buat pengejaran nanti di late game. Lancelot. Ada Obsidia juga. Hero debutan yang benar-benar langsung bisa membungkam. Gak cuma Chow-nya tapi Navi-nya juga. Karena terlalu banyak efek dash. Yang nantinya bisa terbungkam dengan efek
Ini Hunt the Pawn.